Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta, maka jika mengatakan engkau, faman iktasara ala kaffi syahwatil batni, barang siapa yang mengambil cukup ia orang atas menahan syahwat perut, wal farji dan kemaluan, wa tarki hadhil ma'ani dan meninggalkan makna-makna ini, faqad qala al fuqaha'u, maka sungguh berkata oleh para fuqaha, saumuhu sahihun, bermula puasanya orang ialah sah. Fama maknahu, maka apa maknanya? Kalau seandainya ada yang bertanya, seandainya seseorang hanya menahan syahwat perut dan kemaluan, artinya puasanya hanya saumul umum, tanpa melakukan makna-makna yang kita pelajari kemarin, artinya yang makna batinah, al-ma'anil batinah, itu para fuqaha mengatakan puasanya tetap sah. Lalu apa maksud dari fuqaha puasanya sah? Dia kan kemarin pada pembahasan shaumul khusus dikatakan kalau dia menggibah ketika puasa, kalau dia tidak menahan pandangannya, maka dikatakan puasanya tidak sah. Apa kemarin tuh? Kalau salah ada tuh. Tidak sah puasa. Nggak ada ya? Kayaknya ada kemarin. Al-ghibatu tufsidu shauma. Ghibah itu bisa merusak puasa, berdusta dan ghibah itu bisa merusak. Itu apa? Padahal para fuqaha mengatakan seandainya kita hanya menjaga syahwat perut dan kemaluan, itu puasanya tetap sah. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kalian bertanya seperti itu, biar saya jawab. Itu kata beliau. Fa'lam, ketahuilah olehmu, anna fuqaha az-zahiri, bahwa sesungguhnya fuqaha zahir, yuthbituna syurut az-zahiri, ialah menetapkan mereka fuqaha akan syarat-syarat zahir, biadillatin, dengan dalil-dalil, hiya yang adapun bermula ianya adillah, atrafu min hadhil adillati, ialah lebih lemah dari dalil-dalil ini, allati awradnaha, yang mendatangkan kami akannya hadhil adillah, fi hadhihi syurutil batinati, pada syarat-syarat batinah. La siyamal ghibatu wa mithaluha, terlebih ghibah dan semisal ghibah. Walakin, akan tetapi, laisa ila fuqaha'iz zahiri, tiadalah kepada fuqaha zahir, minat taklifati, nyatalah dari taklif, beberapa pentaklifan, illama, kecuali sesuatu, ma ini isim dari laisa, yatayassaru, yang mudah, ala umumil ghafilina, atas umumnya orang-orang yang lalai, al-muqbilina 'ala dunya, yang menghadap mereka atas dunia, mudah ad-dukhulu oleh masuk tahtahu di bawahnya sesuatu.
Kata Imam Ghazali jawabannya, para fuqaha zahir, jadi ada istilah fuqaha zahir ya. Para fuqaha zahir hanya menetapkan syarat-syarat zahir dengan menggunakan dalil yang lebih lemah daripada dalil dari syarat-syarat batin. Jadi kalau kita bisa kategorikan syarat, ada dua, syarat zahir, ada syarat batin. Syarat zahir itu ada dua, yaitu kafu syahwatil batni dengan kafu syahwatil farji. Kalau syarat-syarat batin ayat kemarin itu ya, yang pada saumul khusus. Nah, kata Imam Ghazali, dalil yang digunakan oleh fuqaha zahir dalam menetapkan syarat-syarat zahir itu memang benar, cuman dalil itu lebih lemah daripada dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan syarat-syarat batinah kemarin. Terlebih masalah ghibah. Jelas kata beliau, ghibah itu dikatakan bahwa ghibah bisa merusak merusak puasa. Nah, fuqaha zahir itu hanya menetapkan syarat-syarat yang mudah dilakukan, atau fuqaha zahir hanya menyampaikan pentaklifan yang mudah dilakukan oleh orang awam yang lalai. Jadi bisa dikatakan syarat-syarat puasa yang di kitab fikih itu syarat-syarat bagi umumil ghafilinal muqbilina ala dunya. Orang awam, udah awam, lalai pula dia, udah lalai dia muqbilina ala dunya. Itulah syarat-syaratnya. Cara enggak fuqaha itu tidak salah, cuman itu baru syarat yang apa ya? Syarat terendah lah. Ada enggak di fikih dikatakan syarat puasa itu ghaddul basar? Hah? Enggak ada. Di Mahalli enggak ada juga ya. Berarti fuqaha zahir namanya itu. Oh, berarti Imam Mahalli ini bukan tasawuf enggak ya. Jadi syaratnya itu dibuat untuk dikonsumsi oleh umumul ghafil al-muqbilin ala dunya. Pertanyaannya, apakah kalian termasuk itu? Enggaklah, kalian khususul umum, bukan khusus ya. Ya, jadi janganlah hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, jangan itu ya. Harus yang 6 kemarin dilakukan. Fa amma ulama'ul akhirati, adapun ulama akhirat, wah ini kalian nih insyaallah calon ya. Calon CL. Bukan LC, CL. Calon. Faya'nuna bisihati, maka bermaksud mereka ulamaul akhirah dengan sah al-qabula akan qabul, wabil qabuli dan bermaksud dengan qabul al-wusula ilal maksudi akan sampai kepada tujuan. Jadi ulama akhirat itu memahami sah itu dengan qabul. Kalau ulama akhirat mengatakan ini sah, artinya apa? Artinya ibadah ini diterima oleh Allah. Sehingga ulama akhirat berpendapat kalau ada ibadah dilakukan yang tak diterima oleh Allah, maka ibadah itu statusnya tidak sah. Lalu apa maksud dari qabul? Maksudnya qabul adalah sampai kepada tujuan. Kalau puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus di siang hari, tapi di malam hari dibantai, diqodho, dijamak makan itu, maka enggak sampai kepada tujuan. Karena enggak sampai dengan tujuan, maka itu tidak diterima. Karena tidak diterima, maka dikatakan ibadahnya tidak sah. Kan kalau dibilang, oh ibadah kamu tak diterima oleh Allah,
Pasti ada orang bilang nanti, apa pula gak diterima, kayak Tuhan aja. Terima tidak diterima itu adalah hak apa tuh? Hak Allah. Nah, maka perlu dijelaskan maksud qabul di sini adalah sampai kepada tujuan. Apa maksud dari puasa kemarin? Oh, itu ada. Wa yafhamuna, dan memahami mereka annal maqsuda, akan bahwa sungguhnya tujuan minas saumi, dari puasa, at-takhalluqu bi khalqin, ialah berakhlak dengan satu akhlak min akhlaqillahi, dari akhlak-akhlaknya Allah. Wa huwa, dan bermula ianya satu akhlak dari beberapa akhlak Allah, as-somadiyatu. Apa artinya somad? Allahus somad apa artinya? Hah? Apa arti Allahus somad? Kan tiap hari itu surat bestseller kalian kan? Apa artinya? Berarti kita disuruh menjadi itu, Ustaz. Salah satu makna somad adalah adalah sesuatu yang tak makan. Salah satu makna dari somad itu adalah seseorang atau zat yang tak makan. Jadi tujuan dari puasa itu adalah kita meniru salah satu dari akhlak Allah. Apa itu? Yaitu as-somadiyah. Apa makna somadiyah? Tidak makan. Wal iktida'u bil malaikati, dan mengikut dengan malaikat fil kaffi 'anis syahawati, pada menahan dari syahwat-syahwat, bihasabil imkani, sebisa mungkin. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka malaikat, munazzahuna 'anis syahawati, ialah dibersihkan, disucikan, 'anis syahawati, dari syahwat-syahwat. Jadi dua tujuan puasa itu. Yang pertama at-takhalluq bi khalqin min akhlaqillah, yang kedua al-iktida bil malaikah. Yang pertama tujuannya adalah kita dilatih, kita berusaha untuk tidak makan, tidak minum. Yang kedua yaitu al-iktida bil malaikah. Dari segi apa? Dari segi menahan syahwat sebisa mungkin. Malaikat bersyahwat. Pikiran malaikat kalau nampak malaikat cantik bersyahwat enggak dia? Ada malaikat perempuan, bidadari misalnya ya. Misalnya malaikat Kursul adab pula sebut nama ya. Malaikat A misalnya, nengok bidadari, wih cantiknya. Ada tak gitu? Tidak ada ya. Karena malaikat itu tidak bersyahwat. Maka kita sebisa mungkin meniru sifat malaikat, yaitu menahan syahwat. Wal insanu, dan bermula manusia, rutbatuhu fauqa rutbatil bahaimi, ialah tingkatannya manusia di atas tingkatannya binatang. Likudratihi, karena mampunya manusia, binuril akli, dengan cahaya akal, mampu ala kasri syahwatihi, atas memecah atau menahan syahwatnya manusia. Wa duna rutbatil malaikati, dan di bawah tingkatan malaikat, listila'i syahwati, karena menguasai syahwat, alaihi, atasnya manusia. Wa kaunihi, dan adanya manusia, mubtalan, ialah diuji atau dicoba, bimujahadatiha, dengan kesungguhannya. Apa mujahadah itu apa? Bersungguh-sungguh ya. Bermujahadah untuk melawan syahwat. Jadi manusia itu rutbahnya berada di tengah, di atas hewan, di bawah malaikat. Kenapa manusia dikatakan tingkatannya di atas hewan? Karena manusia bisa menahan syahwat dengan menggunakan akal.
Tetapi manusia itu di bawah malaikat. Kenapa di bawah malaikat? Karena manusia masih bisa dikalahkan oleh syahwat, dan manusia masih butuh perjuangan, masih butuh usaha keras untuk menaklukkan syahwat. Kalau malaikat enggak, disuruh sujud, sujud terus. Disuruh solat, solat terus. Disuruh tawaf, tawaf terus. Kalau manusia disuruh sholat, kira-kira kalau kalian disuruh, misalnya disuruh sama guru kalian sholat sunnah, berapa rakaat kalian kerjakan? Kalau bisa sekarek gitu. Kok cuma 2? Loh, kan intinya al aslu fir amri. Tujuan adalah fi'lul ma'mur bih, mengerjakan apa diperintahkan, bukan banyaknya, bukan tikrarnya. Keluarlah sok-sok usuli kan. Kalau malaikat enggak, sholat, sholat tuh sampai disuruh berhenti baru berhenti dia. Tapi 2 rakaatnya manusia yang tidak khusyuk itu lebih tinggi di sisi Allah daripada 1000 rakaatnya malaikat. Ya khusyuk ya. Masa bisa malaikat digoda sama setan? Takbir malaikat kan, wih lelok terompawang tuh. Lalu kenapa kok kita minta jadi manusia ya? Kenapa enggak kita minta jadi malaikat aja kemarin ya? Disuruh dikasih pilihan kemarin tuh. Oi tajri, Anda jadi malaikat apa manusia? Kalau jadi manusia bisa menahan syahwat, taat, itu derajatnya jauh lebih tinggi daripada malaikat. Oh lah manusia aja lah ya Allah. Oke. Bukan jadi malaikat tulah soangan patangan disuruh jadi malaikat nak diam doh. Dah lebih besar pahala kalian belajar beberapa menit daripada malaikat beribadah sekian ribu tahun ya. Meskipun ngantuk-ngantuk, bukan hanya ngantuk, meskipun dari awal sampai akhir tidur, lebih besar pahalanya. Kalau idza sahhatin niat, kalau niatnya benar, niat mau belajar, apalah daya tahajudnya lama kali, baca Qurannya terlalu lama, enggak terasa keasikan baca Quran sampai jam 4. Jadi udah mau belajar gitu, wah besar pahalanya. Tapi kalau kada main game enggak ya. Qiyamul lail main game. Insyaallah di sini enggak ada kan? Ada main game sini? Enggak ada kan? Enggak ada ya. Fakullaman hamaka mana maka tatkala asyik ia orang fi syahwati pada syahwat, in hatta ila asfalis safilin, maka turun ia orang ke aspal yang paling rendah. Aspal paling rendah, paling rendahnya yang rendah. Wal tahaqqa, dan bergabung ia orang bi ghaid itu ya. Ain apa ghaid kalian? Ghaid. Bi ghaid kan? Bi humaril bahaimi, dengan kelompoknya para binatang. Karena manusia berada di dua tingkat, di antara 2 derajat. Seandainya manusia itu tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik, malah kok dia bermain-main, berasik-asikan dengan syahwatnya, maka dia lebih rendah dari binatang ya, masuk dalam kelompok binatang, masuk ke salah satu
penghuni kebun binatang. Bukan hanya kelompok binatang ya, lebih rendah dari binatang. Binatang wajar kalau dia melakukan kesalahan, kalau emaknya dikawininya, kalau dia nikah tanpa akad, nggak ada, kalau dia apalagi orang azan dia lari, apalagi dia makan bangkai, wajar. Kenapa? Karena binatang itu nggak punya akal. Kalau manusia kayak gitu juga, tidak tahu perempuan yang boleh dinikahi, yang tidak boleh, nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, dilahap semua, maka lebih hina daripada hewan. Wa kullama qama asyahawati, dan tatkala menundukkan ia orang akan syahwat, irtafa'a ila a'la illiyin, maka naik ia orang kepada paling tingginya illiyin, paling tingginya orang-orang yang tinggi, paling tingginya makhluk aja lah ya, makhluk yang berada di tingkatan yang tinggi. Wal tahaqqa, dan bergabung ia orang bi ufukil malaikati, dengan wilayahnya malaikat. Kalau kalian bisa menundukkan syahwat, itulah namanya malaikat yang tersesat di bumi. Malaikat tak bersayap. Ini malaikat cacat berarti ya. Tak bisa terbang ke? Malaikat tak bersayap. Saya tengok dia tu, Ustaz, kayak tak punya syahwat, Ustaz. Ibadah, zikir, kodak belajar, makan hanya sekedarnya aja. Berarti dia tu para malaikat sebenarnya. Cuma dia salah pilih jadi manusia. Tapi nafsunya seperti malaikat, tidak ada syahwat. Kalau kayak kawan saya tu lain pula, Ustaz. Kayaknya dia tu reinkarnasi dari monyet, Ustaz. Juga binatang, syahwatnya diikutinya aja. Monyet tu makannya banyak ya. Selagi masih bisa disimpan di apanya nih, disimpannya itu monyet tu. Siapa yang suka nyimpan, dikasih orang, dan langsung dimakan, disimpannya dulu, dikasih disimpannya, itu monyet berarti itu. Dikasih sesuatu kan, orang lain makan, dia disimpannya dulu. Tapi udah habis orang, dia makan sendiri. Tak boleh minta ya. Bahaim ya. Yakrubu wal malaikatu, dan bermula malaikat, muqarrabuna minallahi azza wa jalla, ialah dekat atau didekatkan mereka dari Allah azza wa jalla. Walladzi yaqtadi bihim, dan bermula orang yang ikut ia orang dekat mereka malaikat. Wa yatashabbahu, dan menyerupai ia orang bi akhlaqihim, dengan akhlak-akhlak mereka malaikat. Yakrubu minallahi, niscaya dekat ia orang dari Allah, kaqurbihim, seperti dekat mereka malaikat. Fa inna syabiha minal qaribi, maka sesungguhnya serupa dengan orang yang dekat, qaribun, ialah dekat. Serupa dengan qarib, udah bahasa desa ya, apa? Karib, teman karib kerabat. Karib itu artinya kan apa? Teman yang udah dekat. Qarib itu. Jadi kalau kita bisa berakhlak seperti akhlaknya malaikat, artinya bisa kita menundukkan syahwat kita, maka kita akan dekat kepada Allah seperti dekatnya malaikat kepada Allah. Tapi ingat, walaisal qurbu thamma, dan tiadalah dekat di sana, bil makani, ya dengan tempat, bal bis sifati, dengan sifat. Dekat itu bukan dekat apa namanya itu? Dekat jasad ya, bukan tempat, tapi sifat. Jangan membayangkan berarti dekat dengan Allah. Berarti kalau saya apa namanya, menundukkan syahwat saya, berarti Allah ada di samping saya, Ustaz. Tidak ya. Artinya bisifat. Pernah tidak kalian merasakan meskipun dia jauh dari kalian tapi terasa dekat? Asyik. Jauh di mata, di hati lupa. Itulah ibaratnya ya.
Ini terasa ya sifat belajar di tauhid itu ya. Ini membuktikan bahwa Imam Al-Ghazali ini adalah ahlu sunnah ya, bukan tajsim. Jangan pula nanti Allah itu dah usah lah ya, tinggal tamat kitab nanti ya. Dah banyak untuk saya dah bilo lah tamat go, bilo lah tamat. Ini udah puasa yang keberapa nih? Tak nampak tanda hilal kan kemarin kata saya maksimal masih lama, santai. Nanti Ramadan yang ke-15 sorenya selesai. Sekarang puasa berapa? Oh masih lama rupanya. Melatih syahwat kalian ya. Saya ingin membuat kalian seperti malaikat. Wa idza kana hadza, dan apabila ada ini sirru shaumi, ialah sir rahasia puasa, inda arbabil albabi, di sisi orang-orang yang mempunyai hati. Albab itu bisa maknanya hati, bisa maknanya akal. Lub itu ya, lubun itu. Selain artinya inti ya juga, tapi albab, ulul albab. Apa ulul albab? Bisa maknanya orang yang mempunyai hati, bisa maknanya orang yang mempunyai akal. Wa ashabil qulubi, dan orang-orang yang mempunyai hati. Fa ayyu jadwa, maka faedah apa? Ditakhiri aklatin, bagi mengakhirkan makan, wajabi aklataini, dan mengumpulkan dua makan, indal isya'i, ketika malam, ma'al inhimaki fi syahawatil ukhari, bersama asik atau bersama berasik-asik, apa ya? Berasik-asik, bersama ya asik ya, menikmati apa namanya, mengasyikkan diri, bersama asik fi syahwatil ukhar, pada syahwat-syahwat yang lain, tulan nahari, di siang hari. Lalu kata ashabul qulub, seandainya memang inilah rahasia dari puasa, inda ashabil qulub, lalu apa gunanya, apa faedahnya di siang hari tidak makan satu kali, tapi pas malamnya dibuat makan 3 kali. Bahkan bukan hanya makannya dikodo, tetapi malah mencampurkan dengan syahwat-syahwat lain. Di siang hari tidak makan, tetapi syahwat diikuti. Di siang hari tidak makan, tetapi syahwatnya diikuti. Apa gunanya tuh? Itu maksudnya. Artinya tidak ada gunanya puasanya. Ini masuk akal ya. Kalau punya akal ya. Enggak punya akal, enggak masuk akal di sana. Kira-kira mana yang lebih besar kesalahannya? Melihat aurat atau makan? Pasti melihat aurat lah. Makan punya sendiri maksudnya ya, bukan mencuri ya. Jadi logikanya ketika siang hari bulan Ramadan, ketika makan yang hukumnya mubah saja Allah larang, masa iya hal-hal yang seperti ini tidak Allah larang? Tidak masuk di akal. Ketika orang berpuasa, gak makan saja, gak minum saja, tapi matanya kemana-mana, lidahnya menggibah, apalagi berdusta, dia mendapatkan pahala yang tinggi. Kayak tidak masuk akal lah. Maka, tapi salah juga ya.
Jadi biarlah saya siang hari bulan Ramadan ini saya makan minum, biarlah, yang penting hati saya puasa. Itu salah juga, ya. Biarlah saya enggak berjilbab, asal hati saya pakai jilbab. Gimana hati pakai jilbab itu? Ada jual di Shopee jilbab hati. Itu keliru juga, ya. Dua-duanya. Mana bagus, orang yang berjilbab tapi tidak sholat, atau yang enggak berjilbab tapi sholat? Tak ada yang bagus. Berjilbab dan sholat sama-sama kewajiban. Kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki jangan pakai jilbab. Apa hukum dia pakai peci? Sunat itu kalau begini, ya. Kalau begini tidak tuh deh. Lah buruk rambutnya, dikeluarkan pula lagi. Nampak kusut, ya. Masih dengan salah tawon. Walau kana limithlihi jadwana, jikalau ada bagi semisal ini faedah, kalaupun lah ada faedahnya, katanya, fa ayyu maknan, maka yang mana makna, maka apa maknanya, liqaulihi, bagi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju wal atasyu. Ju'u, ya. Kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal. Lalu orang sering baca ju'i. Enggak, ya. Orang bisa baca apa? Kabir sa'ibi laysa lahu bisabi illa ju'i wal atashi. Kok kayaknya ju'i orang sering baca? Enggak, ya? Para mubalik je deh. Kalian biasa baca apa? Siapa penceramah? Asilahi. Baca ju'i ju'u biasanya. Enggak pernah baca itu. Tak level khatib tarawih, tak level, ya. Level dia udah Id, hari raya. Nah, bawa besok ni yang ketawa-ketawa kemarin tu. Jangan kalian ketawa-ketawa, diam. Menangislah. Ngapulah ustazku. Jadi yang bagus pas raya itu nangis apa ketawa? Senang apa sedih? Bainar roja wal khauf, ya. Di satu sisi kita senang, di satu sisi kita khawatir. Bainar roja wal khauf. Walihaza, dan karena ini, qala Abu Darda, berkata oleh Imam Abu Darda. Abu Darda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bukannya tetangganya itu. Ya habadha naumul aqyasi wa fitruhum. Ya habadha, alangkah bagusnya, bagus sekali, naumul aqyasi, tidurnya orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Kayyis itu artinya cerdas, ya. Nama guru saya Kiai Abdurrahman Al-Kayyis. Kayyis katanya cerdas. Wa fitruhum, dan berbukanya mereka aqyas. Kaifa yaghbununa saumal hubqa, bagaimana tertipu mereka, yaghbunu, ya. Kaifa yaghbununa, bagaimana tertipu mereka, saumal hubqa, akan puasanya orang yang bodoh, orang yang goblok. Wasahrohum, dan sahar. Sahar itu orang yang tidak tidur malam. Sahar itu yang sepanjang malam dia enggak tidur.
wala dzarratun, dan sungguh satu biji zarrah, bidzawi yakinin, dari orang yang mempunyai keyakinan, wa taqwa, dan takwa, afdalu, ialah lebih utama, wa arjahu, dan lebih kuat, min amsalil jibali, daripada seumpama gunung, ibadatan, nisbah ibadah, minal mughtarrina, dari orang-orang yang tertipu. Di sini dikatakan lebih bagus tidurnya orang-orang yang cerdas daripada puasanya orang-orang yang bodoh. Lebih bagus tak puasanya akyas daripada tidak tidurnya orang-orang yang bodoh. Lebih bagus tidak puasanya akyas daripada puasanya hubko. Lebih bagus tidurnya akyas daripada tidak tidurnya hubko. Ini tentunya di bulan Ramadan ya. Artinya di luar bulan Ramadan. Seandainya di luar Ramadan ada orang yang gak berpuasa dengan orang yang berpuasa hari Senin misalnya, apakah menjamin yang puasa ini lebih bagus daripada yang gak berpuasa? Belum tentu. Belum tahu yang puasa ini hubko, yang gak puasa ini termasuk akyas. Lebih baguslah dia meskipun gak puasa. Kalian siap tarawih tidur, kawan kalian siap tarawih tidak tidur, dia begadang sampai qiyamul lail katanya sampai subuh. Apakah lebih besar pahalanya yang tak tidur ini daripada tidur? Belum tentu. Yang tidur itu niatnya, ya Allah saya istirahat sekarang, lelah capek tarawih, tidur cepat tujuannya bangun cepat biar bisa tahajud, bisa baca Quran. Yang tak tidur tujuannya jam 3 klub bola saya main nih, harus saya dukung, tak tidurlah. Jam 1 mabar nih, tak tidurlah. Gimana cara tak tidur nih, main game apa, yang penting tak tidur biar bisa nonton live streaming. Live mana lebih bagus itu? Lebih bagus tidur lagi daripada tidak tidur. Tapi jangan seuzon. Tak tidur, tengoklah para hubko begadang. Pas puasa Senin Kamis tu tengok para hubko puasa. Tengok saya ni akyas, tak perlu puasa. Ya tak gitu juga. Tentu idealnya akyas iya, soim iya. Udah dia cerdas, cerdasnya itu cerdas amal ya, cerdas, puasa, qiyamul lail sepanjang malam. Itu baru top. Makanya kan ada kisah hikayat setan tidak jadi mengganggu orang yang sholat karena takut membangunkan orang yang tidur. Lebih takut dia dengan orang yang tidur daripada orang yang sholat. Kalian yang tidur yang sholat, atau yang sholat sambil tidur? Al-jam'u. Walizalika, dan karena ini qala ba'dul ulama'i, kam min shaimin muftirun wa kam min muftirin shaimun. Kam min shaimin, alangkah banyaknya, berapa banyaknya orang yang puasa, muftirun tapi dia tak puasa, wa kam min muftirin, dan alangkah banyaknya orang yang tak berpuasa, shaimun ialah puasa. Katanya shaim, hakikatnya dia tidak puasa. Kok secara zahir dia tak puasa, tapi sebenarnya dialah orang yang shaim itu. Wal muftiru shaimu, dan bermula muftir shaim, orang yang tak berpuasa yang shaim, huwallazi yahfadzu jawarihahu,
ialah orang yang menjaga ia orang akan jawarihnya, akan anggota badannya, anil athami dari dosa-dosa, wa ya'kulu wa yashrabu, sementara makan ia orang dan minum ia orang. Al-muftir so'im itu yang kedua, kambin muftirin so'im itu artinya dia siang harinya makan, dia siang harinya minum, tetapi dia menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, menjaga tangan kakinya, hatinya, semua dijaganya dari melakukan dosa. Itulah yang namanya dia tak berpuasa, tetapi dia bagaikan orang yang berpuasa. Wasoimul muftiru huwallazi yaju'u wa ya'tushu, ya. Kalau menurutnya apa? Ya'tishu wa yatlaku jawarihahu. Ialah orang yang lapar, ia orang, wa ya'tushu dan haus ia orang, wa yatlaku jawarihahu dan melepas ia orang akan anggota badannya. Dia lapar karena enggak makan, minum dia haus karena enggak minum. Dia shaim, tetapi dia dikatakan muftir karena dia membiarkan anggota tubuhnya melakukan dosa. Mata menengok yang enggak boleh, lidah menggibah, telinga suka menguping, hati ingat ke yang lain, ingat kepada selain Allah, tangannya suka mencuri, kakinya digunakan berjalan ke tempat-tempat maksiat. Meskipun dia puasa karena dia tidak makan tidak minum, tapi dia ibarat muftir, ibarat orang yang tak berpuasa. Kalian yang mana? Kalian as-shaimul shaim, ya. Tak makan, yaju, lapar, haus, tapi yahfad jawarihah minal atham. Masyaallah. Memang idaman kalian ini. Menantu idaman. Diburu kalian dia. Penagih hutang. Tiga ya, para ulama, kam bin shaim muftir wa kam bin muftir shaim. Kam bin shaim muftir wa kam bin muftir shaim. Inilah yang kam bin shaim muftir, itulah yang masuk, yang selaras dengan sabda Nabi, kam bin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atashu. Sama. Lapar iya, haus iya, tapi dia tak puasa, ibarat orang tak puasa. Wa man fahima ma'na shaumi wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.